Dari Jalan yang Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat sore. Selalu bersama kabar Anda hari ini. Gimana puasanya hari ini? Lancar. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadan kali ini ya. Tetap kuat, semangat terus ya. Tapi ngomongin soal yang namanya puasa nih, setelah lovers, ada yang pernah ngalamin gak sih kalau pas lagi puasa itu nyeri ulu hati, nyeri dada menusuk sampai punggung, kembung, lambung terasa panas atau bahkan mual-mual? Hey, kenapa sih ini bisa terjadi? Bener banget ya, karena memang perut dalam keadaan kosong dan selama puasa nih, setelah lovers, produksi asam lambung masih berjalan. Jadi harus berhati-hati banget kalau misalnya nentuin makanan untuk sahur dan juga berbuka puasa ya. Kalau misalnya Anda nih followers yang memang punya kendala yang seperti Iwan tadi jelaskan, nah kali ini kita bakalan bahas yaitu tips lambung nyaman di bulan Ramadan. Bersama dengan kita tentunya ada teman-teman dari tim Freshmark yang siap berbagi solusi atau tips serta manfaat produk madu herbal Freshmark untuk kesehatan lambung ya, dalam program Bincang Spesial bersama dengan Freshmark sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat ya. Bersama dengan kita sudah hadir beliau Business Development Freshmark, ada Bapak Faisal Sanbayu. Selamat sore Bapak. Halo, selamat sore Mas Iwan. Mohon maaf, lupa ya, harusnya Mas tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Mas Faisal apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Iwan sehat? Alhamdulillah sehat terus ya. Terima kasih sudah hadir. Dan bersama dengan Mas Faisal ada Product Manager Freshmark. Beliau ada apoteker Mbak Eltina Gia Utami S-Farm atau Mbak El. Selamat sore Mbak El, apa kabar? Selamat sore Mas Iwan. Selamat sore sahabat Star Lovers semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan kita bakalan ngomongin tips lambung nyaman di bulan Ramadan ya. Ini kalau ngomongin soal tips nyaman, itu kan harapan banyak orang gitu kan, sedang berpuasa pengennya nyaman dari ketika subuh sampai dengan menu buka itu hadir tetap nyaman terus gitu ya. Dan buat anda nih Star Lovers yang pengen gabung, tanyain terkait dengan tema kita tips lambung nyaman di bulan Ramadan, boleh banget WhatsApp kami tunggu di 0818621013. Sekali lagi di 0818621013 dan juga streaming www.starjogja.com maupun di harianjogja.com ya. Tadi sebelum kita nyapa tamu Iwan yang sore kali ini hadir, ada Mas Faisal dan juga Mbak El ya. Dengerin nih lirik terkait dengan spotnya Freshmark ya. Ada Changcuter yang memang merubah ya lagunya Racun menjadi jinglenya Freshmark. Ini emang relate banget ya, dari penderita yang dikit-dikit asam lambung naik, terus juga takut nih kalau misalnya makan banyak. Sedangkan kalau bulan Ramadan makanan tuh pasti banyak banget ya. Iya, kalap ya Mas ya. Bener banget. Ini kalau misalnya pendapat dari Mbak El nih ya terkait dengan fenomena sekarang gitu, yang apalagi Gen Z yang banyak jajan, banyak gerai juga menjajakan makanan-makanan apapun itu ada. Menurutnya gimana nih? Oke, jadi apalagi di kondisi kita sedang berpuasa ini ya tentunya. Nah, untuk fenomena asam lambung itu sendiri, apalagi di saat kondisi berpuasa. Nah, biasanya nih saat kondisi berpuasa kita ini sering banget nih kalap terhadap makanan. Jadi banyak banget makanan-makanan apalagi ketika mau berbuka, udah menyiapin makanan ini, makanan itu. Biasanya nih makanan-makanan yang ada di saat berpuasa ini makanan-makanan yang rasanya itu terlalu pedas. Betul. Dan terlalu asam. Nah, selain itu makanan-makanan yang tinggi banget terhadap santan. Nah, hal itu tuh yang yang membuat nih kesehatan kita menjadi menurun, khususnya organ pencernaan. Betul. Salah satunya lambung itu sendiri, Mas. Oke. Karena mungkin banyak makanan yang memang di luaran sana menggugah untuk dibeli dan takutnya kita nggak ngerti ya akan kesehatan dari lambung kita kayak gitu ya. Iya, betul. Oke, siap-siap. Ini kalau ngomongin soal yang namanya lambung naik gitu kan, mungkin ada tips sedikit yang bisa diberikan Mbak El nih terkait dengan gimana sih cara menjaga agar kita tetap harus slay gitu dalam berpuasa. Oke, nah tadi terkait makanan-makanan yang dimakan ketika bulan puasa itu sendiri. Nah, selain itu juga, nah ketika kondisi berpuasa ini, kondisi asam lambung tetap memproduksi, Mas. Jadi asam lambung tetap diproduksi dan ketika asam lambung sudah tinggi, nah biasanya lambung terjadi iritasi. Ketika udah terjadi iritasi lambung, nah biasanya terjadinya mual, muntah, bahkan sampai GERD. Nah, itu semua terjadi karena tadi
permasalahan pada kondisi makanan. Nah, untuk tips menjaga kesehatan lambung itu sendiri, nah selain menjaga makanan yang tetap aman dikonsumsi oleh tubuh seperti makanan-makanan yang lebih sehat tentunya. Nah, di sini juga kita punya produk yang namanya Presma. Jadi gak apa-apa nih makan makanan yang tetap makan makanan yang punya kandungan santan, yang pedas, yang asam juga, karena nggak perlu parno, nggak perlu pilih-pilih, kita punya Presma. Pak atau Mas Faisal, Pak terus ya. Mungkin mau nambahin nih terkait dengan bagaimana sih generasi sekarang gitu kan konsumsi makanan-makanan yang memang banyak banget dijajakan di luar, tapi nggak perlu worry terkait dengan banyak makanan yang memang sekarang bisa dikonsumsi, itu tadi sih, tenang karena ada Freshmark tadi. Betul, Mas. Jadi begini, Mas Iwan. Kalau kita ngelihat kondisi saat ini ya, dengan kondisi maksudnya dengan adanya generasi Gen Z sekarang, ternyata kita nggak bisa pungkiri yang namanya asam lambung itu tuh juga nggak menyerang hanya untuk orang-orang yang mohon maaf yang tua ya. Betul. Gitu. Tapi yang untuk yang masih muda pun juga sebenarnya gejala ataupun asam lambung yang berlebihan itu juga bisa terjadi di Gen Z juga. Nah, saat ini pun juga menurut jurnal juga, menurut penelitian masih sudah banyak itu kasus-kasus atau case-case anak-anak yang Gen Z ini juga sudah mengalami kenaikan asam lambung yang tinggi. Sehingga pada saat mereka berpuasa asam lambungnya naik, mereka itu jadi kayak iritasi dan GERD yang dijelaskan oleh tadi. Nah, begitu pas pada saat mau buka, mereka jadi parno tuh. Mereka kan jadi parno, bingung, aduh mau makan apa ya. Betul, supaya tidak nanti asam lambung saya naik lagi, nanti saya jadi kembung atau gimana. Nah, itulah makanya Freshmah muncul sebagai solusi untuk menjawab itu semua, supaya nggak lagi nggak perlu parno dan nggak perlu panik lagi untuk melihat pada saat berbuka. Ya udah makan aja, nggak masalah apa yang diinginkan, toh ada Freshmah untuk bisa membantu untuk meredakan asam lambungnya. Kira-kira begitu, Mas Iwan. Jadi nggak perlu worry sekarang ya. Kalau misalnya mau berbuka puasa, nggak perlu takut lagi mual atau nyeri kayak gitu ya, kan ada Freshmark tadi ya. Ini ngomongin soal yang namanya Freshmark gitu, baiknya Mbak El nih konsumsinya sebelum kita santap untuk buka puasa, atau memang ada aturan khusus untuk konsumsi yang namanya Freshmark sendiri? Oke, untuk aturan dari minum Freshmark itu sendiri, Mas, kita punya aturan yang memang untuk menjaga atau agar Freshmarknya itu dikonsumsi dan efek yang ditimbulkan itu lebih maksimal. Nah, untuk aturan pakainya itu Freshmark itu dapat diminum 2 kali sehari, yaitu sebelum makan, tentunya 30 menit sebelum makan. Nah, untuk di bulan Ramadan ini nih, dalam kondisi puasa, kapan sih biasanya banyak pertanyaan Freshmark diminumnya? Betul, iya. Nah, untuk khusus bulan Ramadan ini Freshmark dapat diminum yaitu ketika sebelum makan sahur dan ketika berbuka puasa sebelum makan besar di buka puasa. 2 kali sebelum kita makan sahur, dan juga satu lagi setelah mungkin makanan ringan mungkin kali ya. Setelah membatalkan puasa, sebelum makan besarnya kita bisa mengkonsumsi Freshmark terlebih dahulu. Siap. Ini bagaimana nih kalau misalnya setelah lover sudah terlanjur makan makanan yang memang udah memicu asam lambung, terus yang dilakukan nih agar tidak semakin parah nih? Untuk tidak memicu asam lambung semakin parah ya. Yang pertama mungkin kita harus merubah dulu gaya hidup ya, Mas ya. Tentunya dengan menghindari tadi makanan-makanan yang tidak terlalu mengandung pedas, tidak terlalu memiliki rasa asam, dan juga makanan yang bersantan dan goreng-gorengan. Tentunya kita mengkonsumsi dulu makanan-makanan yang healthy. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur banget nih butuh solusi, nah itu kita punya solusi di sini. Solusinya yaitu dengan minum Freshmark tentunya. Padahal kalau kita ngomongin soal makanan yang tadi sempat dijelaskan Mbak El, itu kan makanan yang membuat kita tertarik untuk bisa konsumsi gitu, apalagi berbuka gitu ya. Iya. Siap. Jadi artinya bahwa 2 kali sehari sebelum kita sahur dan juga setelah kita berbuka sebelum makanan berat itu menjadi aturan wajib, atau memang ada konsumsi atau cara konsumsi yang memang direkomendasikan selain yang tadi? Kalau misalnya dalam keadaan yang memang sudah GERD-nya parah atau sudah punya asam lambung yang parah kayak gitu. Kalau yang itu tuh yang 2 kali sehari itu merupakan aturan dari produk Freshmark itu sendiri. Nah, tapi kita punya aturan khusus nih, Mas. Kalau misalnya asam lambungnya sudah parah banget, sudah melilit banget, udah nggak kuat banget nih mau ke IGD nih. Nah, untuk aturan Freshmark itu dosisnya bisa ditingkatin menjadi 2 sendok atau setara 30 mili seperti itu. Peningkatan dosis berarti ya? Iya. Dan ini juga harus dengan
sesuai dengan resep dokter atau memang Fresma itu aman untuk dikonsumsi tanpa harus dengan resep dokter? Oke, ini informasi menarik banget nih untuk sahabat Star Lovers ya. Untuk Fresma ini merupakan kategori obat herbal tradisional dengan kategori jamu. Jadi Fresma ini sendiri terbuat dari bahan-bahan herbal. Nah, kandungan dari Fresma ini merupakan ada yang namanya ekstrak kunyit. Nah, base-nya itu madu hutan alami. Jadi perpaduan antara madu dan juga ekstrak kunyit yang menjadikan Fresma ini dapat dikonsumsi oleh penderita asam lambung tentunya. Dimana menurut penelitian nih Mas, menarik banget, si madu ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Nah, ada juga yang menemukan bahwa penyebab utama dari terjadinya gangguan sistem pencernaan itu biasanya terjadi karena adanya bakteri. Di mana bakteri tersebut dinamakan dengan Helicobacter pylori. Nah, karena di sini dari Fresma ini ada madunya yang bersifat sebagai antibakteri, jadi madu ini bisa menangkal dari pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, selain itu ada juga yang namanya ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyit ini merupakan salah satu kandungan yang ada di dalam Fresma juga. Nah, untuk zat aktif yang ada di dalam ekstrak kunyit yaitu kurkumin, di mana kurkumin ini aktivitasnya itu sebagai antiinflamasi. Nah, antiinflamasi itu biasanya ketika asam lambung sudah naik ya, produksi asam lambung udah naik, lambung udah sakit. Nah, biasanya terjadi iritasi pada lambung dan terjadi lesi atau peradangan pada lambung. Nah, ini itu yang apa ya? Yang menjadi cara kerja Fresma tentunya ekstrak kunyit ini untuk melapisi dulu asam lambungnya agar tidak terjadi iritasi itu. Oke, Mas Faisal mungkin ada tambahan? Iya, tambahannya adalah karena yang sudah dijelaskan oleh Altina tadi bahwa produk Fresma itu adalah murni dari bahan alami, dari madu hutan dan juga dari ekstrak kunyit, sehingga ini betul-betul memang aman untuk dikonsumsi dan kita bisa jual tanpa harus melalui resep dokter. Gitu. Jadi langsung untuk bisa didapatkan di outlet terdekat seperti itu bisa. Pokoknya lihat aja terkait dengan cara minumnya gitu. Betul. Yang dianjurkan yaitu lebih baik kayak gitu ya. Dan mungkin saya boleh nambahkan sedikit kalau misalnya kalau kondisinya memang betul-betul parah ya, kondisi parah untuk asam lambung naik banget, memang kita menyarankan dosis bisa dinaikkan. Tapi kalau memang itu belum bisa menjawab, ya tentu kita akan menyarankan harus segera berkonsultasi dengan dokter. Seperti itu. Kalau kondisi memang benar-benar parah sekali. Cuma untuk senjata awal itu Fresma sudah menjadi andalan kayak gitu ya. Oke, ini menarik banget ya kalau tadi sempat dijelaskan bahwa untuk konsumsinya memang udah anjuran 2 kali sehari. Artinya bahwa ketika konsumsi Star Lovers atau masyarakat atau pasien yang menderita GERD atau MAH kayak gitu tidak perlu worry lagi karena emang Fresma itu bisa dibeli secara bebas di apotek terdekat kayak gitu ya. Nah, ini ngomongin soal kemasannya bagaimana nih? Apakah kemasan dari Fresma sendiri itu gede atau kecil atau ramah bisa dibawa kemana-mana? Silakan. Iya, menarik nih Mas Iwan. Jadi memang Star Lover mungkin perlu tahu bahwa Fresma itu pada saat awal kami launching itu adalah kemasannya botol dengan posisi 200 ml. 200 ml itu yang kita jual pertama kali ya kan ya. Yang kedua kita sudah memunculkan untuk yang kemasan lebih kecil lagi. Lebih kecil di kemasan 130 ml, masih dalam bentuk botol. Nah, kita kan juga melihat ya pergerakan atau mobilitasnya masyarakat Gen Z sekarang kan juga sangat tinggi. Sangat tinggi. Sehingga mungkin membawa kemasan botol itu dirasa rada ribet kayak gitu kan. Oleh karena itu di tahun ini Fresma juga sudah launching untuk kemasan saset. Jadi ada sasetnya juga. Sudah ada saset yang per satu sasetnya sesuai dengan takaran 15 ml. 15 ml. Betul, 15. Jadi langsung para Star Lovers kalau memang pengen langsung konsumsi Fresma, udah tinggal sobek aja sasetnya, langsung minum, selesai. Jadi ada 3 size. Ada 3 size, betul. 200 ml, 130 dan juga saset yang sekarang launching ya, kemasan saset 15 ml untuk 1 kali konsumsi kayak gitu. Artinya bahwa untuk yang saset sendiri itu memang 1 kali konsumsi yang sudah dianjurkan atau sekitar 15 ml itu. 15 ml. Betul ya. Kan untuk 1 kali minumnya kan memang kan 1 sendok makan setara dengan 15 ml kan. Sehingga di kemasan sasetnya kita buat juga untuk 1 kali takaran. Artinya bahwa memang kalau misalnya
mau kemana-mana, mau buber di mana atau mau cari makan di mana, takut dengan kondisi-kondisi makanan yang kurang bisa menjaga kesehatan gitu ya, alias bersantan-santan, langsung konsumsi aja dengan kemasan saset tadi begitu. Betul, ya. dengan kemasan saset kan praktis, bisa dibawa Betul. kemana-mana, masuk tasnya juga bisa. Betul, baik. Dari Mbak El ada tambahan terkait dengan kemasan dari Freshma? Iya sih, untuk kemasan sachet itu memang kita develop itu untuk tadi untuk para Gen Z yang memang tidak mau ribet, apalagi mobilitas Gen Z yang sekarang ini ya Pak ya. Jadi banyak banget nih Gen Z yang memang di usia Gen Z sudah memiliki kondisi asam Betul, lambung dan iya. kita punya kemasan yang praktisnya nih untuk mereka seperti itu. Oke, siap. Baiklah. Buat Anda nih Stolovers yang di kesempatan petang atau sore kali ini ya sudah bergabung bersama dengan Iwan tentunya di 0818621013. Terima kasih. Nanti bakalan dibacakan setelah jeda komersial untuk Anda tetap bersama dengan kami tentunya di Bincang Spesial. Yes, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya Stolovers di Bincang Spesial bersama dengan Freshma edisi hari ini ya Sabtu 8 Maret 2025 sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama dengan kita ada Business Development Freshmart, ada Bapak atau Mas Faisal Sanbayu dan juga Product Manager Freshmart, ada Apoteker Eltina Gia Utami S-Farm atau Mbak El yang tadi di awal-awal sudah berbincang banyak ya terkait dengan kesehatan lambung, apalagi buat Anda nih Gen Z nih Stolovers yang memang lagi menjalankan ibadah puasa tapi worry banget dengan makanan-makanan yang beredar, takutnya asam lambung naik, takutnya mah atau GERD yang kembali bersarang di perut Anda kayak gitu ya. Baik, kita bakalan bacain yang sudah bergabung di 0818621013 sebelum kita nanti akan membacakan atau akan lanjut lagi terkait dengan tema kita tips lambung nyaman di bulan Ramadan. Halo, apa kabar? Selamat sore. Ini dari Mbak Leo ya. Oh Mbak Tia di Jogja, apakah produk Freshma bisa digunakan sebagai pendamping obat anti nyeri bagi pasien penyandang asam lambung pasca operasi? Terus, udah gitu aja. Terima kasih. Mau Mbak El atau Mas? Oke, untuk obat pendamping ya. Jadi kemungkinan si ibunya ini lagi mengkonsumsi obat anti nyeri ketika Betul. operasi. Nah, untuk Freshma itu sendiri aman banget nih dikonsumsi dengan obat-obat, khususnya obat-obat dari dokter. Dengan catatan waktu minumnya aja yang dijeda selama 2 jam. Jadi akan aman banget meskipun sedang mengkonsumsi obat-obat konvensional. Jadi nggak ada masalah ya kalau misalnya berdampingan konsumsi obatnya Iya, gitu ya. dengan catatan waktunya itu tadi Ada Mas, jeda waktu ya? waktu minumnya itu dijeda dengan selama 2 jam. Oke, 2 jam ya. Terus juga yang sudah bergabung di 0818621013 dari 287. Halo, selamat sore. Apakah Freshmark tersedia dalam berbagai varian rasa? Terus bisa diminumnya mulai usia berapa? Ini Mas Faisal atau Mbak El nih? Ya, kalau kita berbicara varian rasa saat ini memang Freshma hanya baru satu varian ya. Satu varian hanya saja memang untuk kemasannya yang berbeda. Karena kan Freshma sendiri kan memang terdiri dari komposisinya adalah madu hutan alami dan juga ekstrak kunyit tadi. Oke. Kita memang masih under development sendiri. Nantinya kita untuk bisa menjawab request ataupun keinginan market ya seperti apa. Mungkin bukan dalam waktu dekat ini, tapi harapannya mudah-mudahan dalam waktu mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita bisa ngedevelop untuk variannya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk konsumsi Freshma sendiri sudah bisa dari Usia 2 2 tahun. tahun. Usia 2 tahun itu sudah boleh untuk mengkonsumsi Freshma. Dari 2 tahun artinya Dari ya? 2 Iya. tahun sudah boleh. Oke, siap. Ya sudah bergabung juga. Halo, selamat sore. Ini ada dari Afrin. Hai Afrin, selamat sore. Kenapa sekarang anak muda sudah terkena asam lambung dan juga sejenisnya? Apakah ini pola makan yang salah atau memang gaya hidup nih? Oke, nah untuk yang kasus seperti itu ya, itu banyak banget nih, apalagi di era zaman sekarang ya, yang semakin banyak junk food dan lain-lain. Nah itu tuh karena biasanya terjadi karena gaya hidup dan juga pola makan yang tidak sesuai. Nah karena apa? Ketika pola hidupnya semakin baik, maka kondisi tubuh kita akan semakin baik juga. Beda halnya ketika kita makan makanan yang kurang sehat, tentunya makan makanan yang terlalu asam, tadi terlalu pedas juga, itu yang menimbulkan terjadinya asam lambung. Itu salah satu penyebabnya. Nah, karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa terjadinya asam lambung itu karena adanya bakteri yang dinamakan Helicobacter pylori. Jadi makanan-makanan yang kurang bersih itu salah satu penyebabnya juga.
Oke, siap. Jadi itu tadi sih kalau misalnya emang worry dengan ketakutan yang ada di masyarakat, apalagi Gen Z sekarang banyak banget makanan-makanan yang beredar dan kita nggak tahu ya mereka cara membuatnya bagaimana atau ingredientnya bagaimana. Harus selalu bawa fresh mark tadi ya. Oke, siap. Ada juga Mbak Desti. Halo, apa kabar? Ini ke Mbak El ya. Ada nggak sih cara untuk mengenal kalau misalnya kita itu terkena yang namanya GERD? Oke, untuk mengenal terkena GERD itu seperti apa? Nah, biasanya GERD itu ditandai dengan kita sering sendawa. Nah, karena apa? Karena GERD itu biasanya terjadi, nah penyebab GERD itu biasanya terjadi karena ketika kita makan banyak, nah langsung tiduran. Nah, itu penyebab utamanya terjadinya GERD, di mana katup antara kerongkongan dengan lambung itu sudah terbuka. Nah, itu yang menyebabkan makanan naik lagi ke atas dan menimbulkan kita sering sendawa, bahkan bisa terjadinya muntah. Seperti Oke, itu. artinya bahwa apa ya, harus ngerti juga tata cara bagaimana habis makan tuh harusnya gimana. Iya. Nggak boleh asal habis makan berbaring ya gitu. Ya, makanya kan banyak banget ya kita dikasih taunya habis makan nggak boleh langsung tiduran. Betul, iya. Ya sebenarnya kan memang ada ilmiahnya gitu. Gitu. Kalau dulu kan taunya cuman nggak boleh pamali gitu kan. Tapi sebenarnya kan ada alasan yang secara ilmiah memang mengatakan bahwa itu tidak boleh langsung seperti itu. Oke, baik. Dan itu dari penelitiannya juga begitu. Betul, Ya, baik. ya. Dari Eka juga, halo, apa kabar Kak? Kalau misalnya kita konsumsi kopi pahit, apakah juga bisa mendorong asam lambung itu naik ataupun turun? Monggo silakan. Oke, untuk kopi pahit itu sendiri, nah karena kandungan kopi itu merupakan kafein ya. Nah, kafein juga salah satu penyebab terjadinya asam lambung naik karena rasanya yang terlalu asam. Jadi ketika kita kan tahu misalnya kopi itu ada beberapa tingkatan. Semakin tinggi kandungan kopinya maka akan semakin asam, betul gitu Pak? Iya, betul. Nah, jadi kandungan kafein itu juga penyebab dari terjadinya asam lambung itu sendiri. Nah, untuk para sobat, untuk star lovers nih, kalau misalnya memang mempunyai mempunyai penyakit atau mempunyai komorbid, khususnya asam lambung itu, untuk kopi pahit lebih baik untuk dihindari terlebih dahulu. Oke, jadi bisa apa ya, worry juga kan terhadap diri sini, biasanya sering ngopi, sering nongkrong, ganti minumannya dikit gitu ya. Iya. Jangan ngopi dulu gitu ya. Kalau itu menjadi salah satu apa ya, sumber ketika kita lagi nongkrong gitu ya. Cuma tadi sih bawa fresh mah biar nggak terlalu worry gitu ya. Satu lagi sebelum kita ke tema kita ya, ada Vicky di Wirobrajan. Halo, apa kabar? Apakah mual dan juga bersendawa itu jadi salah satu tanda asam lambung lagi naik nih? Silakan Mbak. Iya, benar banget. Ini mual dan juga sendawa ini merupakan salah satu atau ciri khusus asam lambung itu naik juga. Nah, karena apa yang tadi mual itu merupakan penyebab merupakan tanda dan gejala asam lambung naik. Tetapi kita harus melihat dulu nih mualnya karena apa, kan banyak banget yang penyebab terjadinya mual. Salah satunya itu yaitu asam lambung naik bisa menyebabkan mual bahkan sampai muntah. Oke, jadi itu tadi sih, tetap harus jaga kesehatan juga kayak gitu ya. Baik, kita masuk ke tema lagi. Untuk yang sudah bergabung nanti kita akan bacakan lagi ya di 0818621013. Kita kembali lagi ngobrolin soal produk madu herbal Freshma kayak gitu ya. Nih ke Mas Faisal yang tadi diem aja ya, memberikan kesempatan Mbak El ngobrol. Kita ke Mas Faisal nih. Mas Faisal, kalau ngomongin soal produknya dari Freshma sendiri, itu sebenarnya udah lama beredar di Indonesia atau memang untuk yang ukuran sasetnya sendiri baru akan di launching atau sudah launching di tahun 2025? Kalau untuk kemasan saset sudah launching dan sudah kita distribusikan juga baik secara offline maupun online. Jadi mungkin saya bisa bercerita sedikit dari produk Freshma ini adalah sebenarnya justru malah produk pertamanya dari PT Serayu Sumber Rezeki atau dari Ethos Kreatif Indonesia sebagai pemegang produk ya, pemegang produk. Nah, Freshma sendiri sudah didistribusikan secara offline ke seluruh jaringan apotik ya kan. Apotik itu sejak tahun 2021 awal. Sejak 2021 akhir itu sudah mulai didistribusikan. Itu sebagai produk pertama yang memang kita jual gitu. Nah produk Freshma sendiri dijualnya secara dua kanal, yaitu adalah kanal online dan kanal offline. Nah kalau kita berbicaranya kanal online itu berarti dijual melalui kayak Google Ads, Meta seperti itu, dan juga melalui marketplace dan juga TikTok.
Sedangkan untuk offline jalur itu adalah jalur distribusi melalui jalur para distributor kita, dan juga baik itu distributor nasional maupun distributor lokal, dan didistribusikan ke seluruh apotek, baik apotek pharma chain maupun apotek lokal. Seperti itu. Itu sudah sejak berarti sudah 3 tahun. Oke, dari 2021 ya. 2021 akhir kan, 2021 akhir. Sedangkan untuk yang sachet sendiri itu memang kita kemasan varian sachet baru kita launching di akhir 2024. Pendistribusian secara offline-nya dijalankan di rentang waktu November Desember kemarin. Sehingga untuk di awal-awal 2025 ini sudah tersedia di beberapa apotek-apotek di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia sudah tersedia ya. Betul. Oke, 2021 akhir sudah mulai rilis untuk yang kemasan botol berarti awalnya ya. Terus betul. yang saset adalah di akhir 2024. Benar. Kita ngomongin soal botol dulu nih. Ini bagaimana respon dari masyarakat ketika mengetahui ada produk yang memang hauja banget untuk mengatasi permasalahan kesehatan lambung udah beredar di masyarakat di akhir 2021 ya tentunya. Silakan Mas Faisal. Oke, kalau kita berbicaranya di akhir 2021, tentu kita waktu itu masih struggling ya Mas Iwan ya. Masih struggling untuk mengenalkan dan mengedukasi bahwa ini ada solusi untuk mengatasi asam lambung, untuk mengatasi MAH seperti itu. Karena kan kita mengenal beberapa produk-produk yang sudah muncul duluan gitu ya. Seperti itu kan, si hijau dan segala macamnya. Nah, tapi karena memang kita rutin untuk melakukan yang namanya melakukan edukasi dan juga penetrasi, dan juga edukasi baik itu secara iklan maupun secara offline dengan adanya roundtable discussion, seminar dan segala macamnya, itu perlahan tapi pasti masyarakat kita sudah mengenal Freshmah jadinya. Mengenal Freshmah menjadi ini berarti Freshmah memang solusi untuk MAH dan juga asam lambung. Nah, pada saat kami memunculkan kemasan botol 200 ml, ya mereka responnya cukup positif. Karena kan minumnya cukup dengan pakai sendok, dan itu bisa dikonsumsi untuk 200 ml bisa sampai ya mungkin 10 kalian lah ya. 10 kali 200 minum ya. Satu kali minum kan 15 ya. Oke. Gitu. Kita anggap seperti itu kan. Jadi kan bisa sampai 10 atau 12 kali. Responnya kalau kita pada saat kita melakukan survei ataupun melakukan pada saat kita keliling gitu ya, menanyakan baik itu ke konsumen langsung ataupun ke customer rekanan kami, responnya juga cukup positif. Sehingga kami saat ini pun sudah penyebaran kami itu sudah mulai dari ujung Sabang sampai dengan Merauke, itu penyebarannya sudah sebanyak hampir dengan 8.000 sampai 9.000 outlet. Oke. Sudah sebanyak itu. Luar biasa ini ya. Jadi walaupun produk termasuk produk baru ya daripada produk sejenis yang sudah beredar duluan. Tapi respon masyarakat sudah keren banget atau udah banyak banget yang beli juga. Ini juga mungkin karena memang dari Freshmah sendiri memberikan satu solusi gitu ya untuk para Gen Z, anak-anak muda yang sekarang kebanyakan nongkrong, itu memberikan kayak nilai plus bahwa ini satu produk haujo banget untuk memperbaiki asam lambung kita atau lambung yang lagi bermasalah kayak gitu. Betul, ya. betul. Nah, dari Mbak El sendiri nih, dari apotekernya atau yang tadi sempat banyak bahas ya, produk manager Freshmah nih. Kalau misalnya dari segi produknya sendiri nih Mbak, tadi kan sempat dijelas bahwa ini produk herbal kayak gitu, produk herbal yang memang isinya memang herbal kayak gitu ya. Dan produk atau obat herbal itu kan lebih aman daripada obat-obat kimia kayak gitu. Betul Nah, sekali. ini kalau dari Mbak El sendiri berbicara sedikit terkait dengan produk Freshmah sendiri itu, hal positif yang didapatkan apa sih Mbak? Oke, jadi hal positif yang bisa didapatkan dengan sahabat store lovers untuk mengkonsumsi Freshmah itu sendiri. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa produk Freshmah ini merupakan produk herbal alami dengan bahan-bahan yang kita gunakan merupakan bahan-bahan herbal juga. Nah, jadi untuk star lovers semuanya nih, kalau misalnya untuk mengkonsumsi Freshmah itu sendiri, jadi akan sangat aman sekali, bahkan bisa dikonsumsi dalam jangka panjang karena tadi produk kita merupakan produk herbal juga. Nah, selain itu juga produk kita juga sudah tersertifikasi BPOM, Mas. Jadi kita sudah mempunyai izin edarnya dan sudah memiliki sertifikat halal juga. Nah, karena produk herbal juga, jadi untuk konsumsi jangka panjang kita juga minim banget nih efek sampingnya seperti itu.
baik. Artinya bahwa memang ini produk herbal dan isinya juga herbal juga, jadi aman untuk dikonsumsi jangka panjang kayak gitu. Betul. Dan Stolovers nggak perlu takut untuk konsumsi atau nyetok banyak ya Freshmark di rumah ya. Mulai dari kemasan botol sampai dengan sasetnya tadi ya. Iya, Oke. jadi kan kemasan botol itu mungkin untuk persediaan di rumah, kalau kita minum di rumah, persediaan saset pada saat kita mungkin melakukan perjalanan, Oke. sehingga praktis untuk kita simpan di dalam tas. Oke, siap. Ada 200 mili, 130 dan Dan 15. Ya, saset, Oke. kemasan saset. Baiklah, kita akan jeda dulu Stolovers dan kita akan baca lagi yang tadi udah sempat bergabung di WhatsApp di 0818621013 ya. Kita bakalan habis ini ngobrolin soal brand ambasadornya Freshmark ya. Kita kan sempat ngerti ya, ada Tria yang Tutors ketika lagi manggung itu sempat kolaps ya di atas panggung, dan kita akan bahas nanti ya setelah jeda komersial. Tetap bersama dengan kami tentunya di Bincang Spesial bersama dengan Freshmark. Yes, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Spesial bersama dengan Freshmark edisi hari ini ya, Sabtu 8 Maret 2025 ya. Tema kita ada tips lambung nyaman di bulan Ramadan, dan tadi udah sempat dibahas nih terkait dengan edisi Ramadan tuh banyak banget berkaitan dengan lambung ya, apalagi yang memang udah punya bibit ya asam lambung atau GERD gitu ya. Jangan khawatir nih Stolovers, Freshmark siap menjadi solusi Anda ya. Tadi ada 3 kemasan yang bisa dipilih untuk Anda, seperti kemasan 200 mili itu bisa ditaruh di rumah untuk konsumsi di rumah. Terus ada kemasan 130 mili itu juga bisa menjadi kemasan Anda ketika bepergian yang agak lama gitu kan. Cuma kalau misalnya Anda pengen membawa atau cuma membawa tas kecil atau sling bag, belilah yang kemasan saset. Ini sudah beredar juga ya di Indonesia, seluruh Indonesia mulai akhir 2024 kemarin ya. Masih bersama dengan kita ada Business Development Freshmark, ada Mas Faisal Sanbayu, dan juga Product Manager Freshmark ada Apoteker Elpina Gia Utami S Farm atau Mbak El ya. Yang sudah bergabung juga di 0818621013, kita bacakan dulu sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan Freshmark. Dan juga tadi sebelum jeda Iwan sempat spill ya untuk brand ambasadornya ada Changcuters ya. Kenapa sih dipilihnya? Nanti ya. Ada Dewa di Manjasan. Halo, selamat sore Mas Dewa. Betulkah MAK yang tidak ditangani dengan baik itu bisa menjadi kanker perut? Nah, Mbak El nih silakan. Oke, mah yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kanker perut atau tidak. Nah, karena di sini penyebab kanker itu biasanya karena pertumbuhan dari sel yang abnormal ya. Nah, ketika mahnya tidak diobati, nah ketika iritasi lambungnya tidak diobati, nah itu bisa lama kelamaan bisa menyebabkan terjadinya penyakit yang lebih parah lagi. Salah satunya yaitu kanker. Oke, siap. Ada juga Mbak Murtia. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Iwan. Saya sangat mengharapkan bantuan tentang masalah lambung ya. Kalau dulu lambung saya itu rasa mual, muntah, asam dan juga pahit. Terus saya konsumsi rutin obat lambung, dan setelah itu rasa mualnya sudah tidak terjadi. Namun rasa perih dan juga panas lambung masih terasa ketika kemasukan makanan. Saya sudah periksa ke dokter lebih dari 1 tahun. Kata dokter lambung saya iritasi karena saya pernah konsumsi bawang putih. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah produk dari Freshmark ini juga berfungsi bisa melapisi dinding lambung yang iritasi. Terus yang kedua, bagaimana jika konsumsinya setiap hari tetap aman? Bagaimana jika konsumsinya dengan obat lambung dari dokter? Berarti berdampingan konsumsi obatnya. Silakan Mbak El. Oke, nah ini merupakan relate banget ya dengan produk Freshmark ini sendiri, karena memang mekanisme dari kerja Freshmark itu untuk melapisi dinding lambung. Jadi ini akan sangat cocok sekali untuk bapaknya untuk mengkonsumsi Freshmark. Nah, selain itu juga tadi apakah Freshmark ini bisa dikonsumsi setiap hari? Nah, Freshmark akan aman banget dikonsumsi setiap hari. Nah, karena tadi bahan-bahan yang kita gunakan ini merupakan bahan-bahan herbal alami dan minim efek samping juga. Nah, untuk penggunaan dengan obat dari dokter atau obat mah yang dari dokter itu sendiri bisa digunakan berdampingan dengan obat mah dari dokter, dengan catatan tadi waktu penggunaan aja yang dijeda selama 2 jam itu sendiri. Oke, pokoknya ketika berdampingan dengan obat dari dokter atau konsumsinya bisa dijeda 2 jam ya. Iya, 2 betul. jam. Lebih baik konsumsi obat Freshmark dulu atau obat dari dokter dulu, atau kebalikannya? Bagaimana? Oke,
tergantung kondisinya nih. Kalau misalnya kondisinya sedang parah banget, asam lambungnya sedang naik, kita bisa menggunakan obat dari dokter itu sendiri. Nah, terlebih dahulu. Nah, ketika nanti setelah 2 jam baru menggunakan Presma seperti itu. Oke. Karena selain mengobati, Presma juga di sini untuk merawat dari kesehatan lambung itu sendiri. Baik, itu tadi ya. Pertama melapisi dulu kayak gitu ya. Mungkin ada juga obat dari dokter juga nanti bisa bermasalah mungkin dengan lambung kayak gitu ya. Dan ini Presma hadir untuk melapisi dulu kayak gitu ya. Baiklah. Halo Mas Iwan, Yuni di Merisi. Mau tanya, untuk madunya itu ada rasanya atau memang murni rasa madu ya? Terus kalau misalnya mau beli apakah sudah tersedia di apotek-apotek di Yogyakarta? Silahkan. Oke, untuk rasa madunya itu sendiri kita merupakan madu hutan asli dengan sedikit ada aroma dari herbal, yaitu ekstrak kunyit itu sendiri. Tetapi di sini Star Lovers jangan khawatir karena kita sudah menggunakan teknologi modern tentunya untuk mendevelop ini produk sehingga rasa dari kunyitnya itu sendiri sudah tidak sangat minim banget terciumnya. Jadi untuk rasanya itu khas rasa asli madu. Madu begitu ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya memang kurang suka ada aroma kunyitnya, di sini sudah minim banget untuk rasanya betul. begitu ya. Dan sudah tersedia juga di berbagai apotek khususnya di Yogyakarta. Siap beli ya tadi ya. Ada Mbak Yuni di Merisi. Dari Mas Faisal ada tambahan? Ya, mungkin saya menambahkan karena yang dibilang sama El tadi bahwa kita memang sudah menggunakan teknologi yang modern ya Mas Iwan ya. Jadi dengan teknologi yang modern itu kita sudah betul-betul bisa menjaga kualitas, menjaga kebersihan dan kita dengan formula yang sudah dibuat sehingga kita yang kita pikirkan itu tidak hanya untuk bisa membuat atau mengatasi simptom atau gejalanya, tapi juga pada saat mengkonsumsi juga konsumen ini juga merasa nyaman, merasa nyaman. Makanya aroma yang dari kunyit yang sangat kuat itu sudah kita bisa betul-betul minimalisir. Jadi yang dirasakan betul-betul kayak semacam minum madu, hanya seperti minum madu itu aja, tapi mendapatkan efek yang sangat luar biasa untuk mengatasi asam lambungnya. Seperti itu. Baik. Ya, mengenai apotek yang ditanyakan tadi di Jogja, mungkin saya bisa sedikit lebih spesifik dan teknis menjawab. Apotek kita sudah bekerja sama dengan apotek Farmachain seperti halnya K24. K24 itu kita sudah terdistribusi di seluruh apotek K24 di Yogyakarta, lalu juga ada di Kimia Farma ya, dan ada juga di beberapa apotek-apotek lokal. Apotek-apotek lokal yang ada di area Yogyakarta juga sudah ada. Ya, jadi nggak usah khawatir Star Lover untuk mendapatkan Presma itu sangat-sangat mudah dan bisa dicari di mana-mana. Oke, siap. Gitu. Mudah dan bisa cari di mana-mana ya, itu kuncinya ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit masalah dengan lambung, ke apotek beli Presma gitu ya. Kalau misalnya ribet kayak gitu mending nyetok nggak sih ya? Iya, nyetok juga boleh, gitu kayaknya nyetok boleh. Karena kan kami kan memang ingin mendekatkan dengan konsumen langsung ya, sehingga konsumen kalau memang ada keterbatasan untuk tidak bisa nyetok banyak, sehingga mungkin dia butuh, habis itu beli lagi beli kan dengan kemudahan adanya di apotek terdekat di rumahnya para Star Lovers itu juga memudahkan mereka untuk mendapatkan Presma. Betul. Gitu. Jadi emang nggak perlu khawatir ya kalau misalnya bermasalah dengan lambung, Presma solusinya kayak gitu. Baiklah. Kita ke Mas Faisal dulu nih, mumpung nyambung juga ya. Ini ngomongin soal kualitas dan juga keamanan produk dari madu herbal Presma. Ini bagaimana Mas? Takutnya kan ketika kita mau konsumsi yang kemarin-kemarin belum sempat konsumsi Presma nih, terus kita mau konsumsi dengan brand baru yang akan kita konsumsi dengan jangka panjang. Karena tadi kita mikirnya, oh nih herbal nih aman nih konsumsi jangka panjang nih. Kualitas dan juga keamanannya produknya bagaimana? Iya. Jadi kami sebagai brand yang peduli dengan kesehatan dan keselamatan konsumen, tentu Presma juga memastikan kualitas dan keamanan produknya. Supaya pada saat menggunakan bahan herbal itu bahan herbal alami, dia bebas dari bahan pengawet juga ya kan. Dan selain setiap komponen dalam madu dan kunyit itu sudah dipilih secara cermat untuk memberikan manfaat optimal bagi tubuh. Nah, terus proses pembuatan seperti yang saya bilang tadi, pembuatannya sudah dengan teknologi modern untuk menjaga kebersihan dan kualitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap tetesnya itu terjaga betul-betul kesegarannya dari Presma itu sendiri. Nah, El juga sudah menjelaskan
Fresma ini sudah terdaftar di BPOM dan dihalal, artinya bahkan sebagai wasitnya untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sudah memberikan sertifikasi, sudah mengakui produk Fresma ini. Dan terakhir sebagai gongnya, pada saat seperti yang sudah saya bilang tadi, kami sudah menyebarkan Fresma di seluruh Indonesia. Itu kepuasan pelanggan juga sudah kami mendapatkan kepuasan pelanggan, dan ini ditandai dengan Fresma di tahun 2024 kemarin. Fresma mendapatkan penghargaan sebagai Indonesian Best Brand Award. Indonesian Best Brand Award di 2024, dan di 2025 Fresma juga mendapatkan Top Brand Award di 2025. Siap. Dan Best Selling Brand in E-commerce Market 2024. Siap. Ya, itu adalah timeline, itu adalah kita bilang ya itu sebagai reward atas dedikasi Fresma kepada masyarakat Indonesia. Baik. Begitu. Ini kalau kita ngomongin soal produk dari Fresma itu termasuk produk baru gitu kan, 2021 akhir muncul dan sudah mendapatkan top Indonesian brand. Best Brand dan Top Brand 2025. Siap. Jadi emang animo masyarakat terkait dengan produk Freshmark luar biasa begitu ya, sehingga produk Freshmark sendiri menjadi top brand di Indonesia kayak gitu ya. Baik, berarti artinya bahwa kualitas keamanan itu nggak perlu diragukan lagi ya untuk Anda nih Stalovers yang memang punya kendala di pencernaan Anda, lambung Anda, Freshmark menjadi satu solusi ya. Tadi sempat di spill nih sebelum jeda, Changcuters. Iya. Ini kenapa sih brand ambasadornya Changcuters? Iya, Changcuter sendiri punya historical ya, punya historis dengan Fresma sendiri. Mungkin Mas Iwan juga sudah spill sedikit bahwa Tria pernah punya case terhadap asam lambung ya kan, dan dia juga sempat collab seperti itu. Nah, sehingga pada saat kami menawarkan ini, kita melihat kita mempunyai sebuah visi yang sama antara kami orang brand Fresma dengan Changcuternya sendiri. Dia melihat, Changcuters juga melihat bahwa ini semisi dengan dia untuk bisa memberikan edukasi mengenai pentingnya untuk menjaga asam lambung dan juga MAH gitu. Dan Fresma itu menjadi salah satu solusi yang bisa kita pakai dari berbagai macam kalangan. Baik itu mulai dari Gen Z yang sekarang, Gen Z, ataupun generasi milenial atau bahkan baby boomers gitu. Nah, itulah kenapa kami juga memilih Changcuters. The Changcuters sendiri kan sudah 20 tahun ya. Sudah 20 tahun berdiri sejak saya masih sekolah itu dulu. Jadi Changcuters mewakili berbagai macam lintas generasi gitu, untuk bisa membantu kami untuk bisa mengedukasi bahwa pentingnya menjaga asam lambung, dan nggak usah khawatir, nggak perlu parno, nggak perlu pilih-pilih makanan, sudah ada Fresma gitu. Ya contohnya ya The Changcuter itu sendiri. Gitu. Ini yang jadi tagline ya, nggak apa-apa atau GPP. Iya betul. Jadi GPP itu orang bilang nggak apa-apa ya kan ya. Jadi GPP Fresma itu adalah nggak perlu parno, nggak perlu pilih-pilih, nggak perlu panik. Artinya nggak perlu parno mau makan apapun, nggak perlu pilih-pilih makanannya segala macam, dan nggak perlu panik dengan ketakutan mengenai asam lambungnya karena sudah ada Fresma. Seperti itu. Siap. Gak apa-apa GPP gitu. Iya. Pokoknya tagline-nya udah harus melekat gitu harus ya. Ketika ada masalah dengan lambung, langsung ya Fresma itu harus selalu ada ya. Karena luar biasa ya, dari beberapa kemasan yang diberikan itu kan ada 3. Yang pertama 200, 130 dan saset ya. Dan untuk saset kan bisa dibawa kemana-mana ketika lagi beraktivitas atau lagi bekerja kayak gitu ya. Well, luar biasa ini. Teman-teman dari Freshmark sudah hadir tentunya. Mungkin yang terakhir, harapannya nih kepada masyarakat Indonesia, apalagi Stalovers yang mungkin sekarang lagi bingung cari juga untuk solusi biar lambung tetap aman ketika lagi berpuasa. Monggo silakan dari Mbak El dulu. Oke, untuk solusi agar lambung tetap nyaman ketika berpuasa, tentunya tadi kita harus menjaga pola hidup kita itu sendiri ya. Nah, selain menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar, dan juga kita harus pinter-pinter nih milih makanan, khususnya makanan-makanan untuk menghindari terjadinya asam lambung itu sendiri. Nah, ketika Star Lovers nih udah merasakan lambungnya tidak nyaman atau asam lambungnya udah naik, gak perlu panik, gak perlu pilih-pilih juga makanan karena kita udah ada Fresma. GPP kan? Iya. Dari Mas Faisal, monggo silakan.
Ya, mungkin saya ingin menambahkan bahwa bagaimana supaya seperti yang saya jelaskan tadi memudahkan para star lovers untuk bisa mendapatkan Fresma. Jadi madu herbal Fresma juga sudah semakin mudah untuk didapatkan. Satu tadi secara offline di apotik-apotik jaringan K24 ataupun di Kimia Farma dan apotik-apotik lokal yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Atau juga para Gen Z kan biasa juga suka beli online ya, suka beli online. Fresma juga bisa didapatkan melalui pembelian online seperti halnya di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu bisa dibelanjakan di toko resminya kami. Toko resminya adalah namanya Fresma Official Shop. Fresma Official Shop gitu. Baik, jadi di online juga ada official shopnya juga begitu Betul, ya. juga udah ada. Jadi kita betul-betul untuk bisa melayani semua behaviornya konsumen. Ada yang suka datang ke apotik, ada yang suka belanja melalui cuma lewat online kan. Nah, itu semua Fresma sudah bisa dapatkan di situ. Yang kedua mungkin kalau pengen tahu tentang konten-konten menarik atau edukasi-edukasi mengenai seputar lambung, bisa follow juga tuh di Instagramnya Fresma dengan @fresma.id. Di situ banyak informasi terkait dengan produk dan juga informasi seputar kesehatan lambung juga. Betul itu, sekali. ya. Baiklah, terima kasih Mas Faisal Sanbayu dan juga apoteker Mbak Eltina Gia Utami SFAM sudah hadir ya. 3 penanya. Iya, oke, baik. Nanti bakalan dipilih juga ya untuk Anda yang hari ini sudah bertanya juga di 0818621013. Sebentar, ini saya putar dulu backsoundnya kalau udah mati. Ya sudah bertanya. Oh, satu lagi nih, ada Wafi di Kasihan, Mbak El, kalau konsumsinya itu bisa untuk sehari-hari atau konsumsinya itu apakah bisa untuk sehari-hari atau hanya untuk ketika lagi kita punya gejala aja? Nih, penanya terakhir. Oke, untuk dikonsumsinya itu sendiri Fresma selain untuk meredakan gejala, Fresma juga bisa dikonsumsi sehari-hari untuk sebagai pencegahan seperti itu. Karena tadi, sebenarnya selain untuk meredakan asam lambung juga, Fresma juga bisa digunakan sebagai imunomodulator karena tadi kandungannya itu yaitu kandungan dari madu dan juga kunyit itu sendiri. Jadi ketika ingin dikonsumsi setiap hari itu akan jauh lebih aman untuk tentunya untuk asam lambungnya itu sendiri dan juga untuk kesehatan badan. Oke, siap. Artinya bahwa ini produk memang herbal dan bisa dikonsumsi untuk harian kayak gitu ya. Iya. Oke, terima kasih sudah hadir ya di kesempatan hari ini. Ada Mas Faisal dan juga Mbak El di teman-teman dari Fresma sudah hadir memberikan solusi terkait dengan permasalahan lambung ketika lagi berpuasa kayak gitu ya. Dan 3 pemenang untuk edisi hari ini, selamat untuk Mbak Desti di Instagram kita, terus yang udah bertanya di WhatsApp kita 0818621013 dan Mbak Wafi di Kalasan dan juga Mbak Yuni di Merisi nanti akan mendapatkan gift menarik dari Freshmark tentunya ya. Untuk Anda terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi untuk Mas Faisal dan juga Mbak El, semoga lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya. Nah, terima kasih banyak Mas Iwan. Ini kan momennya pas ya Ramadan ya, berpuasa. Besok habis Ramadan kesini lagi ngobrol lagi gitu ya. Boleh. Janji ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak juga Mas. Lain kesempatan bisa ngobrol lagi ya. Siap. Oke. Tadi Star Lovers obrolan menarik ya bersama dengan teman-teman dari Freshmark. Dan buat Anda yang menang hari ini, terima kasih. Hadiah bisa diambil tentunya nanti tunggu konfirmasi dari kita ya. Masih bersama Bincang Spesial tentunya lain kesempatan bersama saya Iwan Agastia. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.